Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali berjumpa kembali untuk terus belajar firman Tuhan. Kita akan menyelesaikan bahasan kita di Injil Matius pasal 15 hari ini. Artinya besok kita sudah akan beranjak ke Matius pasal 16. Matius 15 ayat-ayat yang kita bahas adalah mulai ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-39. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Luar biasa. Kita membaca bahwa latar belakangnya orang-orang sudah mengikut Yesus dan hari sudah malam, mereka sudah ikut Yesus lebih dari 1 hari dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan, tetapi memang mereka tidak punya makanan yang cukup. Dan Yesus bertanya, "Berapa roti ada padamu?" Dan yang terkumpul adalah 7 roti dan ada beberapa lagi ikan kecil. Peristiwanya hampir sama kalau Anda mengikuti video saya beberapa minggu yang lalu. Baru saja kita membahas Injil Matius pasal 14. Peristiwa atau kejadian yang serupa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang setidaknya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan berapa yang tersisa? Ada 12 bakul. Nah, mari kita perhatikan apa bedanya dengan yang di sini. Yang di sini dikatakan terdapat 7 roti. Yang kemarin Matius pasal 14, 5 roti. Matius pasal 15, 7 roti. Berapa ikan? Di dalam Matius pasal 14 dicatat ada 2 ekor ikan. Di sini tidak dijelaskan, hanya dikatakan ada beberapa ikan kecil. Nah, peristiwanya berbeda, kejadiannya berbeda, dan tapi mujizatnya hampir sama. Nah, yang menarik adalah 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 5.000 plus 12. 5.000 itu baru yang laki-laki. Nah, yang di sini 7 ditambah beberapa. Taruhlah 7 ditambah ya beberapa itu mungkin 3 gitu aja lah. Supaya mudahnya. Hanya perkiraan saya saja. 7 ditambah 3 untuk makan 4.000 yang laki-laki. 7 ditambah 3 atau 7 ditambah 5 juga boleh. Sama dengan 4.000. Sisanya dikatakan di sini, sisanya adalah 7 bakul. Yang kemarin, yang lalu Matius pasal 14, 5 ditambah 2 sama dengan 5.000 ditambah 12. Yang di sini 7 ditambah 5 kok sama dengan 4.000 ditambah 7. Kok bisa begitu ya? Ini kan bukankah ikannya lebih banyak? Mestinya kan lebih dari 4.000 dong. Atau kalau kita hanya bicara sisanya, kok bisa sisanya hanya 7 bakul?
Kemarin saja ikannya cuma 5, sisanya 12 bakul. Sekarang ini 7 bakul, kok sisanya hanya 7. Harusnya kalau kemarin sisa 12, harusnya ini 7 ikan, sisanya mestinya 14 atau 15 lah. Hitungannya kan begitu. Nah, ayat 39, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Setelah mereka kenyang makan, baru disuruh pulang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah sifat manusia ya. Sifat kita itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan berkat Tuhan. Padahal sifat dari berkat Tuhan itu adalah baik dan cukup. Tapi manusia kadang-kadang, kita ini kadang-kadang berpikir, kok cuma segini ya Tuhan? Kemarin modalnya 5. Mestinya kalau kemarin sisanya 12 bakul yang dibuat untuk makan kan 5.000 orang. Sisanya kan 12 bakul, itulah hitungannya seperti itu ya. Sisanya 12, itu untungnya 12. Ini 7 kok untungnya 4 berapa tadi? Dikatakan 7. Ya, berapa roti dikatakan di situ? Alkitab berkata 7 roti. Kok sisanya 7? Nah, inilah sifat kita. Kadang-kadang kita itu tidak bisa bersyukur. Sisa 12, sisa 7, harusnya kita bersyukur. Bukan malah ngomel-ngomel. Kok sisanya cuma segini ya? Nah, manusia selalu tergoda untuk tidak pernah merasa cukup. Berapapun diberkati, tidak pernah merasa cukup. Dan selalu merasa kurang. Coba cek, berapa penghasilan Anda hari ini? Nggak usah dijawab ya, jawab dalam hati. Kadang kita berpikir, aduh kalau saya itu seperti si A, si B, si C, aduh mungkin lebih cukup ya. Apa pekerjaan Anda hari ini? Saya tidak tahu. Anda mungkin driver, Anda mungkin sebagai karyawan toko, atau mungkin sebagai buruh lepas, atau mungkin sebagai guru, atau apapun juga. Kalau kita melihat kepada berkat yang kita terima, seringkali kita itu merasa tidak cukup dan selalu tidak akan pernah cukup. Tapi kalau Anda cek dengan orang lain yang penghasilannya lebih tinggi dari Anda dan saya, mereka pun akan juga merasa tidak cukup. Karena memang manusia punya sifat tidak pernah merasa cukup. Nah, itu sebabnya seringkali kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Pepatah dunia berkata rumput tetangga selalu lebih hijau, dan itu berlaku di mana-mana. Nanti kapan Anda dan saya mendapatkan kenaikan gaji, maka kita pun juga tidak akan pernah merasa cukup. Nah, bagaimana kita merasa cukup? Kuncinya adalah mensyukuri apa yang ada dan jangan bersungut-sungut untuk apa yang tidak ada. Sisa 12 bakul, puji Tuhan. Ya, modal 5 ikan, sisa 12 bakul, haleluya. Modal 7 ikan, sisanya 7 bakul, puji Tuhan. Enggak sisa pun juga terima kasih. Sisa bakul, 1 bakul ya terima kasih. Karena berkat dari Tuhan itu selalu baik dan cukup untuk Anda dan saya. Nah, mari belajar bersyukur melalui ayat-ayat yang sudah kita renungkan hari ini. Coba hari ini apapun penghasilan, apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mari coba bersyukur. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ini indah dan luar biasa. Aku mensyukuri untuk apa yang ada dan tidak mengeluh atau komplain untuk apa yang tidak ada. Karena firman Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan
memberkati kita sekalian sepanjang hari ini. Belajar bersyukur, lihat apa yang ada, syukuri. Lihat Tuhan, terima kasih untuk panci di dapur, terima kasih untuk selimut, terima kasih untuk bantal, terima kasih untuk sandal, terima kasih untuk sepatu, terima kasih untuk sepeda motor, terima kasih untuk sepeda, terima kasih untuk pekerjaan apapun, terima kasih untuk istri, anak-anak, untuk suami, untuk siapapun juga. Bersyukur, karena bersyukur adalah kunci kehidupan yang berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Luar biasa mujizat-Mu. 5 roti, 2 ikan bisa untuk makan 5.000 orang, sisa 12 bakul penuh. 7 roti bisa untuk makan 4.000 orang, sisa 7.000. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperhatikan seluruh kebutuhan kami. Ajari kami bersyukur untuk apa yang ada, dan bukan mengeluh untuk apa yang tidak ada. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok.